Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak semua orang memiliki sepeda lebih dari satu, atau memiliki sepeda untuk semua kondisi jalan. Bisa jadi kita hanya memiliki sepeda jalan raya atau road bike, dan sepeda kita sudah terhitung bagus, tidak perlu lagi ditambah-tambahi. Tetapi bisa jadi kita ingin mencoba bersepeda di jalur yang agak kasar, atau yang kita kenal sebagai jalur gravel. Haruskah kita membeli sepeda gravel? Atau merombak sepeda jalan raya kita yang sudah bagus untuk menyesuaikan dengan jalur gravel? Daripada membuang-buang uang untuk beli sepeda baru, lebih baik menggunakan sepeda yang ada. Tetapi apakah mungkin mengendarai sepeda jalan raya di jalur gravel tanpa harus mengeluarkan uang untuk modifikasi tambahan yang mahal, agar sepeda jalan raya kita kompatibel dengan trek gravel? Bisakah road bike di jalur gravel? Pada dasarnya, road bike, apalagi yang menggunakan sistem rem cakram, dapat digunakan di jalur gravel, dengan syarat jalur gravel tersebut masih masuk kategori gravel 1, yaitu yang permukaan jalannya tidak terlalu kasar dan terawat, bersepeda di jalur tanah yang padat, dan mengikuti jalur yang sudah ada, biasanya dengan rerumputan yang sudah mengering. Meskipun aman dan praktis untuk menggunakan road bike di jalur gravel, tetapi ada baiknya kita harus memperhatikan beberapa faktor berikut ini, sehingga tidak merusak sepeda kita secara serius, yang pastinya mahal bila diperbaiki. 1. Ukuran ban tidak boleh melebihi 30 mm. Ban lebar sangat ideal untuk jalur gravel karena menciptakan traksi yang baik di permukaan jalan sehingga akan lebih aman. Traksi yang besar akan mengurangi kemungkinan ban sepeda tergelincir, lebih mudah melibas rintangan kecil seperti bebatuan atau lubang yang dangkal. Tetapi frame road bike tidak memungkinkan kita menggunakan ban yang selebar ban MTB. Ukuran maksimum ban yang bagus untuk road bike adalah 28 mm hingga 30 mm. Menggunakan ban yang lebih lebar dari 30 mm membuat ban akan bergesekan dengan chainstay. Atau bila kita melewati jalur yang basah, lumpur atau tanah akan tersangkut di antara ban dan chainstay yang membuat sepeda sulit untuk dikayuh. 2. Gunakan ban tubeless maksimum 70 psi. Masalah utama bersepeda di jalur gravel adalah permukaan jalan yang tidak rata. MTB akan lebih mudah menangani hal ini. Di samping sistem suspensinya, ban MTB yang lebar juga bisa dipompa dengan tekanan rendah. Permasalahannya, ban road bike dengan lebar yang kecil, bila dipompa dengan tekanan yang rendah, berpotensi bocor akibat snake bite ketika melindas rintangan, seperti bebatuan dengan ujung yang agak tajam. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk menggunakan ban tubeless. Ban tubeless, walaupun lebarnya tidak terlalu besar, tetapi memungkinkan kita memompa ban dengan tekanan yang rendah. Pompa ban kita maksimum 70 psi. Pengurangan udara akan memberikan area permukaan yang lebih besar, membuat cengkeraman lebih baik, dan tekanan rendah pada ban akan menyerap benturan ketika melintasi rintangan seperti bebatuan, gundukan tanah yang tidak rata, ranting pohon, dan lain-lain. Jika kita mendekati jalur gravel, kempiskan ban kita sebelum bersepeda. Dan setelah kembali ke jalan raya, pompa ban kita lagi. Ingatlah untuk memeriksa roda kita, apakah ada tekuk atau kerusakan pada jari-jarinya setelah kita kembali ke rumah. 3. Pilih jangkauan kaset lebar. Road bike memang kebanyakan hanya bisa untuk kaset dengan low sprocket maksimal 34T. Menggunakan kaset dengan rentang gear rasio yang kecil
seperti kaset 1128T memang memungkinkan kita untuk memaksimalkan tenaga yang kita kerahkan. Tetapi saat kita bersepeda di jalur gravel menggunakan kaset dengan rentang yang lebih besar seperti 1134T akan memberi kita lebih banyak bantuan untuk mendaki tanjakan dan jalur gravel yang licin. Idealnya menggunakan kaset 1042T, tetapi kita harus mengganti RD root bike dengan RD untuk sepeda gravel. Dan ini tentunya akan menambah biaya. Untuk jalur kasar dan tanjakan yang tidak begitu curam, kaset 11 hingga 32T sudah memadai. Pilihan rentang kaset yang kita gunakan tidak akan merusak sepeda. Jadi rentang sempit masih berfungsi dengan baik. Satu-satunya kesulitan, kita harus melakukan upaya ekstra untuk tanjakan yang curam. Tetapi anggaplah ini latihan kekuatan kita. 4. Gunakan pelek lebih lebar. Jika kita ingin memasang ban yang lebih lebar, maka kita perlu berinvestasi pada velg yang lebih lebar. Lebar rata-rata pelek road bike sekitar 23 mm. Tetapi untuk trek gravel, rekomendasinya adalah 28 hingga 30 mm. Manfaat memiliki pelek yang lebih lebar adalah peningkatan stabilitas dan cengkraman. Saat menikung di tikungan dengan kecepatan tinggi, stabilitas dan cengkraman yang baik akan kita dapatkan bila menggunakan pelek yang lebih lebar. Jangan menggunakan pelek yang terlalu lebar seperti pelek MTB. Karena lebar ban yang mungkin kita pasang di road bike maksimal 30 mm. 5. Pertimbangkan dropper seat post. Dropper seat post adalah bagian penting dari peralatan sepeda gravel dan bisa kita pasang di road bike kita. Dropper seat post memungkinkan kita menurunkan dan menaikkan saddle dengan tuas atau tombol di stang saat kita bersepeda. Ketika kita melewati jalur turunan, di mana yang paling aman adalah menurunkan ketinggian saddle, sehingga kita dapat memindahkan bobot ke belakang dan mempertahankan traksi dan kontrol. Kemampuan untuk menurunkan dan menaikkan saddle dengan dropper seat post juga membuat pendakian menjadi lebih mudah, karena kita dapat menjaga berat badan tetap di tengah saat mengayuh. 6. Gunakan rem cakram. Rem cakram adalah hal yang umum di sepeda gunung, tetapi akhir-akhir ini road bike juga sudah menggunakannya. Rem cakram memiliki daya henti yang jauh lebih baik dan ketahanan rem yang lebih baik dibandingkan rem pelek tradisional. Rem pelek walaupun lebih ringan, tetapi akan membatasi lebar ban yang bisa kita terapkan di road bike. Tenaga pengereman ekstra dan ketahanan dari rem cakram merupakan keuntungan besar, terutama saat turun dengan kecepatan tinggi di medan teknis. Rem cakram juga cenderung lebih konsisten dalam kondisi basah dan berlumpur dibandingkan rem pelek. 7. Gigi lebih tinggi dan irama lebih rendah. Saat kita berada di jalan dengan permukaan yang mulus seperti jalan aspal, gunakan gigi yang lebih tinggi dan mengayuh dengan cadence yang lebih tinggi untuk memaksimalkan output tenaga kita. Namun, saat kita bersepeda off-road, seringkali lebih baik menggunakan gigi rendah dan mengayuh dengan cadence yang rendah. Karena mengayuh dengan cadence yang lebih tinggi di medan yang kasar dapat menyebabkan kita kehilangan traksi dan slip. Mengayuh dengan cadence yang lebih rendah, kita dapat mempertahankan traksi dan kontrol sambil tetap membuat kemajuan. 8. Batasi tanjakan hingga gradien 10%. Ada beberapa bukit yang terlalu curam untuk didaki. Tidak peduli seberapa bagus sepeda kita, saat kita sampai di bukit yang terlalu curam, sebaiknya turun dan tuntun sepeda kita untuk menyelesaikan jalur tanjakan. Jangan memaksakan diri. Bersepeda di tanjakan membutuhkan kerja keras, tetapi seringkali menuntun sepeda merupakan cara terbaik untuk mencapai puncak tanpa merusak sepeda atau melukai diri sendiri. Jika kita mencoba menaiki tanjakan yang terlalu curam, kemungkinan besar kita akan kehilangan traksi dan jatuh.
Meskipun kita merasa mampu untuk menerabas tanjakan curam, tapi ada baiknya kita membatasi diri. Hanya bersepeda di tanjakan dengan gradien maksimum 10%. Lebih curam dari itu, mari kita tuntun sepeda kita. Tidak masalah ada matador di antara kita. 9. Berdiri saat mendaki. Saat kita bersepeda di jalan raya dengan permukaan yang mulus, sebaiknya tetap duduk walaupun yang kita lalui adalah tanjakan. Namun saat kita bersepeda di medan off-road, sebaiknya berdiri dan mengayuh. Ini karena berdiri memberi kita lebih banyak tenaga dan traksi saat mengayuh di medan yang kasar. Berdiri juga membantu menjaga berat badan kita seimbang dan mencegah kita terlempar dari sepeda jika menabrak benturan. Tentu saja, mengayuh pedal sepeda sambil berdiri membutuhkan tenaga yang besar pula. Jadi jangan melakukannya kecuali kita benar-benar membutuhkannya. Jika bukitnya tidak terlalu curam, kita bisa tetap duduk. 10. Lepas pegangan kita pada stang. Kebiasaan kita ketika bersepeda dengan road bike di jalan datar dengan aspal mulus adalah mencengkeram stang dengan kuat. Namun, saat kita bersepeda di medan off-road, yang terbaik adalah melonggarkan cengkeraman kita pada stang. Cengkeraman yang longgar memberi kita lebih banyak kendali atas sepeda di medan yang kasar. Jika kita menabrak benturan atau lubang, tangan kita akan menyerap sebagian guncangan dan mencegahnya menyebar ke seluruh tubuh kita. Tentu saja bukan berarti kita memegang stang selonggar mungkin. Karena ini bisa membuat kita kehilangan kendali. Sedikit kendurkan pegangan kita pada stang agar kita tetap nyaman dan terkendali saat bersepeda di medan yang berat. 11. Rilekskan otot kita. Biasanya, ketika bersepeda di jalur mulus, otot kita terlalu tegang dan siap bereaksi dengan perubahan arus lalu lintas. Namun saat kita bersepeda off-road, yang terbaik adalah mengendurkan otot kita. Ini karena mengendurkan otot kita akan membantu meredam guncangan saat bersepeda di medan yang berat. Jika kita tegang, otot kita akan kurang mampu menyerap guncangan dan kita akan lebih mudah cedera. Tetapi juga tidak terlalu santai sehingga kita kehilangan kendali atas sepeda. Sedikit relaksasi otot akan membantu kita tetap nyaman dan terkendali saat bersepeda di medan yang berat. 12. Lihat ke depan. Saat kita bersepeda di jalan raya, biasanya arah pandangan kita tepat di depan ban sepeda kita. Namun saat kita bersepeda off-road, seringkali yang terbaik adalah melihat jauh ke depan, kemana kita akan pergi. Melihat ke depan akan membantu kita menemukan rintangan dan bahaya di jalur di depan kita. Jika kita hanya melihat ke tanah tepat di depan roda kita, kemungkinan besar kita akan menabrak sesuatu yang dapat menyebabkan kita jatuh. Jadi, saat kita bersepeda off-road, awasi rintangan dan bahaya dan pastikan untuk melihat ke depan kemana kita akan pergi. 13. Bersiaplah untuk hal yang tak terduga. Saat kita bersepeda di jalan raya, kita biasanya dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Namun, saat kita bersepeda off-road, apapun bisa terjadi. Inilah mengapa penting untuk bersiap menghadapi hal yang tidak terduga saat bersepeda off-road. Selalu kenakan helm dan perlengkapan pelindung, dan bawa ban dalam cadangan, pompa, dan peralatan jika kita mengalami masalah mekanis. Dan juga ide yang bagus bila bersepeda dengan orang lain, sehingga kita dapat saling membantu jika terjadi kesalahan. Dan terakhir, beritahu orang lain kemana kita akan pergi dan kapan kita akan pulang. Bersepeda off-road bisa menjadi cara yang bagus untuk menjelajahi dunia dan berolahraga. Namun, penting untuk tetap aman dan siap saat bersepeda off-road. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.